dari kitab 2 Timotius, surat kiriman Rasul Paulus pada Timotius anak rohaninya, surat yang kedua Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Di bawah perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya, saya bacakan ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Kita bahas yang kita akan sharing bersama. Ya, mungkin ada yang bisa bacakan prolognya. Maksudnya? Firmannya, Oke. firmannya Ya. sudah? Ya, Firmannya sudah? sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Oke. dibacakan tadi itu. Oke, bisa baca, Pak Bambang bisa baca itu prolognya. Renungannya enggak? Ada di Pak Bambang ada. Renungannya ada? Ada. Pak Bambang? Pak Bambang ada. Pak Bambang bisa baca prolognya, Pak? Nggak ketemu lagi, kah? Oke, saya bacalah ya. Nggak bisa, Pak. Saya bacalah. Ada Pak Bambang. Don't tell me I never send. Every day I send. Don't tell me. Don't tell me like this ya. Oke, saya baca. Saya buka ini. Ya. Oke, saya baca ya. Oke, Tema hari ini murid sejati dan pergaulannya. Nah, prolognya dalam renungan hari ini kita membahas pergaulan. Pergaulan apa? Murid sejati. Paulus pernah menulis apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Kor 15 ayat 13 ya. Kenapa? Seringkali seorang murid karena pergaulan hidupnya tidak baik, justru merusak kebiasaan baiknya. Padahal pergaulan yang baik sangatlah penting. Contohnya dapat kita lihat pada pergaulan Timotius. Timotius itu siapa? Anak rohaninya kan, anak rohaninya Paulus ya. Dan Paulus ya, dari kesaksian Paulus tentang Timotius, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, ini dia. Timotius itu belajar banyak loh. Belajar dari siapa? Dari cara hidup Rasul Paulus. Dan setiap hari bergaul dengan Paulus. Sehingga dia, maksudnya dia itu Timotius ya. Sehingga dia berhasil bertumbuh. Tidak sekedar bertumbuh. Berbuah dengan baik. Itulah sebabnya setiap murid Kristus perlu memiliki pergaulan yang baik. Agar terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Oke, saya persiapkan breakout room ya. Oke, terima kasih Pak Andre. Saya selalu bilang pada anak-anak saya, ya, untuk mereka masih remaja, sekolah, SMP, SMA, saya sering katakan begini kepada mereka. Kamu boleh berteman dengan siapa saja. Yes. Ya, di sekolah, dalam pergaulan. Tetapi untuk bersahabat, harus kamu bersahabat dengan orang yang baik. Karena kalau kamu bersahabat dengan orang yang tidak baik, kamu akan menjadi tidak baik. Ya. Saya ulangi bahwa kita boleh aja ya berteman dengan siapa saja. Yes. Tapi untuk bersahabat, kita harus memilih orang-orang yang baik supaya kita jadi baik. Kita nggak bisa bertahan di tengah teman-teman yang tidak baik. Nanti kita akan dibully, diejek. Akhirnya kita ikut kebiasaan mereka menjadi yang tidak baik. Oke. Sudah Bang, deh?
Silakan. 1 menit, 1 menit. Oke, ya. Baca firman Tuhan untuk kita tadi ya dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11 ya, tentang pergaulan ya. Pergaulan murid sejati, bagaimana dia bergaul. Kita tahu bahwa Timotius ini anak rohaninya Paulus. Dan Timotius sejak kecil, karena neneknya itu Louis, ibunya Eunika, itu semua mereka taat beribadah. Sehingga Timotius dibimbing oleh Rasul Paulus, dia menjadi teladan. Ya. Halo. Ya, sudah, boleh. Sudah siap? Saya bagi ya. Ini hari cuma 2 ayat. Please lah. Make your time efisien lah ya. Nggak usah khotbah lah. Jadi share 2 ayat saja, jangan kemana-mana. 2 ayat, segera kembali ke main room. Ya, 2 ayat, 2 Timotius 3, 10, 11 saja. Jangan ke ayat kemana-mana, sehingga kesannya khotbah. Kita gali dengan ini saja, apa kebenaran apa yang kita dapat, teguran apa, perbaikannya apa, komitmennya apa. That's it. Saya akan kembali nanti cepat ke main room. Nggak perlu banyak-banyak. Ini cuma tinggal 5 orang aja kok. Ya, oke. Ya, cukup. Ya, oke. Ya, cuma 2 orang. Jadi apa mau dibahas panjang-panjang? Sudah 2 ayat pendek. Ayat ini sering kita baca. Jadi nggak usah ke ayat-ayat lainnya lah. Jadi ini saja supaya kita punya waktu betul-betul more efficient. Selama ini nggak efisien ya berlama-lama, yang nggak perlu-perlu. Ya bukan saya apa ya, tapi ada banyak komplain Pak. Karena ada banyak yang tidak sesuai dengan apa yang digali, itu aja lah, 10, 11 itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Menarik sekali hari ini. Pendek saja ya ayatnya kan. Dari Pak Karel cukup waktunya. Bu Melani kelihatannya keluar ada. Cukup Pak. Ada ini ya. Ada cukup Pak. Ya ayat Pak. Ini bagi saya itu kalau Timotius dia mencontohi perilaku kehidupan dari Paulus. Nah, kita sebagai orang tua belajar supaya kehidupan kita juga ini menjadi teladan bagi anak-anak. Ya. Bagi mereka-mereka yang usia di bawah kita. Itu aja saya kira. Terima kasih Pak. Ya. Oke, semua jelas ya. Bu Hana, ada yang mau ditanyakan, Bu? Bu Hana, dari ayat ini 2 Timotius 3. Di sini yang saya kagumi Bang, meneladani seorang Paulus yang merupakan yang merupakan pelaku firman dan rasul Tuhan. Nah, Timotius menjiplak, istilahnya menjiplak Paulus supaya dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tumbuh imannya untuk teman-temannya, untuk sekitarnya, untuk mengenal Tuhan Yesusnya. Ya, betul. Ya, disinilah ya. Jadi perlunya apa? Mentor ya. Iya, menjadi mentor akhirnya. Ya. Nah, jadi disinilah ya kebenarannya kan pendek saja sebenarnya. Paulus itu mengingatkan siapa? Anak rohaninya lah tentang pentingnya mengikuti ajaran yang benar dan meneladani cara hidup yang sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan, iman Kristen. Nggak ada lain. Mau panjang-panjang apa kita? Mau referable ayat apa? Nggak ada. Menggambarkan keteguhan iman dan kesetiaan dalam menghadapi penderitaan dan tantangan. Sebagai apa? Bagian dari kehidupan anak Tuhan loh. Nah, tegurannya apa? Ya ini aja kan, pendek-pendek saja, nggak usah panjang-panjang, river ini, river nggak usah, nggak perlu. Tegurannya apa?
mengingatkan bahwa iman Kristen bukanlah jalan yang mudah atau jalan pintas ya. Selalu ada penderitaan dan kesengsaraan yang Iya. harus kita hadapi. Harus. Selalu. Ya, mengingatkan apa? Mengikuti Kristus berarti apa? Meneladani kesabaran, kasih, ketabahan, walaupun banyak tantangan. Itu tegurannya, nggak ada lain. Sudah. Opsinya apa? Perbaikan kan, SKOR. Perbaikannya ya mengajak untuk lebih tekun dalam mempelajari ajaran yang benar dan aplikasinya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki sikap terhadap penderitaan atau tantangan, dan kita harus melihat sebagai bagian dari perjalanan iman. Yang supaya apa? Kita kuat. Kita punya relasi dengan Tuhan kan? Itu perbaikannya. Nggak ada lain sudah. Komitmen apa? Ya kalau kita komitmen untuk tetap setia dan teguh dalam iman walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak penderitaan. Caranya gimana? Ya mengambil teladan dari Paulus tadi. Dalam hal apa? Kesabaran, kasih, ketabahan. Berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. That's it. Selesai aja. 2 menit selesai. Nggak perlu panjang-panjang. Oke, itu aja yang dari saya. Oke, lanjut Pak Karel. Terima kasih. Oke, ya. Kita akan masuk dalam sesi terakhir. Ya. Sesi terakhir ini kita doa bersama. Ya. Pak Bambang. Ya Pak, siap. Masih bersama kita ya. Oke Pak. Pak Bambang bisa doakan untuk kita semua Pak. Hanya kita berlima ini ya. Nanti akan doa berkat oleh Ibu Pendeta Maria Kendet. Ya, mantap. Amin. Ya, Pak Bambang doakan kita semua dalam kehidupan pelayanan, pekerjaan, keluarga, kesehatan ya, untuk kita semua yang senior dan seniorita ya. Nah, nanti Ibu Maria Kendet akan tutup kita dalam doa berkat saja ya. Oke. Ya. Silakan Pak Bambang. Ya, baik. Mari Ya, kita Bapak, saya mohon dukungan doanya. Ya, sebelum Bapak berdoa. Oke, silakan Bu. Ya, saya mohon dukungan doanya. Minta maaf besok saya tidak ikut Zoom karena ada tetangga dia yaitu memang dari lain gereja untuk ibadah malam penghiburan dan saya dipercayakan untuk berbagi firman. Oh, oke. Dan juga yaitu malamnya saya ada pelayanan di JPM. Dan hari Sabtu saya melayani di lapas. Makasih. Minggu malam juga ikut Pak Alfian itu pengajaran Zoom jam 6 waktu Indonesia Barat, berarti jam 8 waktu Papua. Minggu malam itu hari apa Hamada? Hari Minggu malam. Oh, kalau hari Minggu bisa. Kalau puji Tuhan. Besok Pak Karel bisa ya hari Minggu ya? Ya, bisa Pak. Oke, jadi siap itu pengajaran sesi 2 dari Pak Alfian. Oke, lanjut Pak Bambang. Ya, baik. Mari kita satukan hati untuk kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu kembali datang kepadamu beserta dengan seluruh saudara-saudara yang kami kasih di dalam Zoom kompak ini. Sujud di hadapan-Mu, tersungkur di kaki-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Paling saat ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami teristimewa dalam Zoom siang hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami, bahwa Engkau juga telah menyertai, menolong Zoom siang hari ini pada akhirnya. Dan tibalah saatnya Bapa kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya hanya Engkau-lah yang dapat memberikannya pertolongan bagi setiap kami
karena kami yakin percaya bahwa Engkau adalah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa nama-Mu besar, agung karya-Mu, ajaib kuasa-Mu, dan terbatas kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu, Kau terus melimpahkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan boleh menerima itu semua. Sehingga kiranya Tuhan, apa yang sedang berlangsung dalam kehidupan kami, kiranya Engkau Tuhan menyertai kami semua. Mulai dari Bapak Andre sebagai pemilik Zoom kompak ini Tuhan. Tolong kiranya Engkau sertai dan Kau memberkati dalam setiap kegiatan yang dilakukan Trismewa dalam mengelola kompak. Kiranya Tuhan Kau beri kemampuan, kekuatan. Amin. Bahkan Kau sediakan segala keperluan yang diperlukan dalam kompak ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkatinya Tuhan, baik dalam pelayanannya untuk memenangkan jiwa dalam nama Yesus. Dan Kau sertai, Kau lengkapi Tuhan. Kau memberkati juga rumah tangganya, anak-anak dan cucunya Tuhan Kau tidak akan pernah tinggalkan. Karena Pak Andre sungguh-sungguh hidupnya adalah untuk-Mu ya Bapa. Bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga Bapa, Engkau akan memberkati di dalam kesehatan, kekuatan, terus berikan kekuatan yang prima daripada-Mu Tuhan. Kau jamah Pak Andre, Kau berikan kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam kehidupannya akan menjadi saksi dimanapun, kapanpun Pak Andre berada. Demikian juga Bapa, Engkau memberkati saudara kami, Bapak Karel Temaluru yang ada di Surabaya, Bapak. Kiranya juga Engkau tidak akan tinggalkan. Engkau terus menyertai, melindungi, memberkati di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya juga Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau memberkati rumah tangganya, anak-anak dan cucunya Tuhan. Segala persoalan yang sedang dihadapi Tuhan pasti tolong. Karena hanya Engkau lah yang memiliki kuasa di atas, di dalam kolong langit ini. Hanya Engkau lah. Maka dari itu Tuhan, kami sudah meyakini bahwa nama-Mu, kuasa-Mu adalah besar dan ajaib Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga tidak pernah meninggalkan Pak Karel di dalam kekuatan kesehatannya, turun atas kehidupannya dan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau terus memberikan dan Kau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya di dalam kehidupannya, di dalam mata pencarian dan usahanya juga Tuhan Kau tolong Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa Pak Karel setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Demikian juga Ibu Maria Kendek, Bapak, yang Kau telah panggil, Kau pilih menjadi parabot-Mu ya Tuhan. Kau pilih menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Bahkan Kau telah pilih menjadi hamba-Mu Tuhan. Di mana Kau telah tempatkan di Nabire. Amin. Tetapi Engkau juga nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan Ibu Maria Kendek. Di dalam segala persoalan yang dihadapi, Kau memberi kekuatan. Karena Engkau menyertai Tuhan. Kuasa-Mu ada bersama dengan Ibu Maria Kendek. Di dalam pelayanannya juga Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan. Amin. Dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaan kaum muda, ataupun pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan yang sedang dilakukan. Kiranya Tuhan Kau perhitungkan
dan bahkan Engkau terus menyertai Ibu Maria Kendek. Berkati Tuhan dalam hidupnya, bahkan kekuatan kesehatan juga Engkau berkati Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat Ibu Maria Kendek. Kalau besok ada pelayanan penghiburan, Tuhan tolong. Amin. Kiranya Tuhan Ibu Maria Kendek Engkau pakai untuk menyaksikan betapa mulianya Engkau, betapa agungnya, bahwa Engkau adalah sumber kehidupan. Sehingga Ibu Maria Kendek dapat menyatakan, memberikan satu kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, bahwa semua akan pasti kembali kepadamu. Tetapi kiranya Tuhan, kalau Ibu Maria Kendek besok melayani, kuasa-Mu menyertai Ibu Maria Kendek. Demikian juga pelayanan di lapas Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau sertai, Kau berkati Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam pelayanan gerejanya juga Tuhan Kau cukupkan segala kebutuhan, keperluannya. Dan kiranya Tuhan Kau terus menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan Ibu Maria Kendek. Sehingga lewat Ibu Maria Kendek banyak jiwa-jiwa yang baru, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan lewat pelayanannya Ibu Maria Kendek. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Demikian juga Bapa, kami serahkan Ibu Inggit yang kami tidak tahu apa yang menjadi persoalannya ataupun apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, hanya Engkau yang tahu Bapa. Oleh sebab itu pada siang hari ini kami serahkan Ibu Inggit ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga tidak akan tinggalkan Ibu Inggit dalam kehidupannya. Kami yakin Engkau memelihara, melindungi, menjaga dimanapun Ibu Inggit berada. Biarlah apa yang dilakukan semua untuk kemuliaan-Mu dan kebesaran. Terima kasih Bapa, buat hamba-Mu juga menyerahkan juga kepada-Mu dalam setiap kegiatan kami Bapa. Kami juga terus tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada-Mu. Dan Kau tahu bahwa kerinduan kami, kerinduan hamba-Mu Tuhan, untuk terus hidup di dalam hadirat-Mu, untuk terus hidup di dalam pimpinan kuasa Roh-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu boleh mampu untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Damai sejahtera juga Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua di hidup ini. Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami hanya kami alaskan dan kami panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya dan diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita katakan. Amin. Ya. Silakan doa berkat. Ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Bersyukur, terima kasih Tuhan, jalannya Zoom yang kami telah adakan ini Tuhan, Engkau telah kendalikan dan Engkau telah ambil alih Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Mampukan kami terus Tuhan untuk menghidupi hidup yang ada ini Tuhan, sehingga kami terus Tuhan boleh menjadi satu alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, taruhlah Tuhan firman-Mu setiap waktu yang kami sudah pelajari Tuhan, yaitu bersama dengan teman-teman yang ada di Zoom, sekalipun kami berlainan tempat Tuhan, tetapi Tuhan mata-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa bagi yaitu pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berikan kenyamanan Tuhan, dan biarlah segala pergumulan ataupun yang dihadapinya Tuhan, mari Engkau campur tangan dan buka jalan. Berikan kekuatan dan taruh roh pertobatan Tuhan, dan kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada dalam negara kami dan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh reda Tuhan dari itu peperangan yang ada. Engkau berdiri di tengah-tengah mereka Tuhan.
Tuhan, Papua Barat dan Papua Tengah Tuhan, mari Engkau tolong kami Tuhan. Amin. Berikan Tuhan kami kenyamanan Tuhan, jauhkan dari kecemasan Tuhan, ketakutan Tuhan, dan biarlah Tuhan yaitu Engkau yang selalu membela hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau di daerah Enduga Tuhan, daerah yang dianggap merah, daerah merah Tuhan, kalau itu sudah bisa ditelusuri dengan baik Tuhan, maka Tuhan semua masyarakat di atas Tuhan sudah merasa yaitu ada persatuan kembali dan kembali ke NKRI Tuhan. Amin. Ini menjadi satu pernyataan Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau begitu baik dan tidak sia-sialah Tuhan setiap doa-doa yang kami naikkan bagimu, baik yang di Paniai Tuhan, yaitu Bibida Tuhan maupun di Madi Tuhan, semuanya Tuhan Engkau yaitu telah ubahkan Tuhan, dan masih ada di daerah-daerah tertentu Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, dan biarlah mereka boleh menghentikan Tuhan setiap gerakan-gerakan yaitu mereka yang tidak baik Tuhan, dan mereka boleh sujud menyembah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati semua aparat Tuhan, baik TNI Polri Tuhan yang sudah setahun lebih Tuhan, yaitu memberikan satu kenyamanan di tempat-tempat khususnya di Nabire Tuhan, dan mereka berpisah Tuhan, yaitu tandanya Tuhan mereka telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Sertai dalam perjalanan mereka Tuhan, mereka boleh kembali ke tempat mereka masing-masing, dan mereka boleh melaksanakan tugas mereka dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan, kami dari keluarga besar yaitu kompak Tuhan, keluar masuknya kami Tuhan, baik kami mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 Tuhan, kiranya dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, mara bahaya, roh maut Tuhan, dan biarlah keselamatan itu boleh menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan, curahkanlah berkat-Mu dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan, baik di anak-anak kami Tuhan yang masih di bangku pendidikan Tuhan, berikan daya ingat dan prestasi, sehingga Tuhan dari hari ke hari anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi orang tua, dan berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami yaitu pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus boleh tinggal dalam hidup kita dari hari ini sampai engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Kita semua yang percaya, kita katakan amin. 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 Oke. Amin. Terima kasih Pak Karel, Bu Maria, Pak Bambang, Bu Ana Inggit. Terima kasih. Ya. Amin. Oke, sampai jumpa besok. Ada apa itu? Oh, ada Pak Frans yang bersaksi ini besok. Oke, mantap. Ya. Penuh. Doanya banyak. Bulan depan minggu pertama sudah penuh. Yang mau bersaksi, tinggal minggu kedua yang belum. Jadi cari lagi. Oke. Terima kasih Pak Karel, Pak Bambang. Ya, terima kasih. Bu Inggit.